Kejadian 16 ayat 1 sampai yang ke-16, Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Kau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu ada di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Kemudian lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah pada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Orang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Pak Prana, Yes, gimana kabar? Akhirnya saya berubah formasi nih. Ya kan biasa sama Pak Wijaya, sama Amos. Pertama kali gua sama kalian berdua ini. Orang Batak Tim baru, semua. tim baru. Saya seperti domba tengah serigala. Jadi maksudnya lo serigala? Kita domba. Kita domba nih. Oke, kita mau bahas kelanjutan tentang Ismail ya. Kan tema besar kita hari ini tentang Ismail ya. Ya. Kan karena banyak orang tanya Ismail apakah itu keturunan Abraham, bukan gitu ya. Nah, kita pengen apa ya? Cuma tukar pikiran lah ya. Sebenarnya menurut Pak Prana atau Bu Esther ini siapa sih Ismail itu? Iya, Ismail ya. Ya secara secara dasarnya aja ya Ismail yang saya tahu ya anaknya dari anak Abraham dari istrinya yang bernama Hagar. Gitu aja yang saya tahu sih sebagai dasarnya gitu loh Pak Bim. Mungkin nanti Bu Esther bisa menambahkan. Iya. Baru ngomong sebelah nambahin lagi. Iya. Dia emang paling jago nembak. Iya, jadi kalau memang kita dengar kata Ismail itu ya di benak kita pasti teringat sama Abraham. Jadi Ismail ini kan ya anak tertua dari Abraham. Ya. Jadi memang jalan ceritanya ini udah panjang banget ya. Karena memang di Bible Talk sebelumnya juga udah pernah dibahas, disinggung ya. Tapi mungkin kali ini kita mau secara detail siapa sih itu Ismail. Detail hari ini. Siapa sih Ismail? Nanti kalau nggak detail salah ada orang. Iya, siapa sih Ismail? Ya paling sih ya dia anak tertua dari Abraham, tapi bukan anak perjanjian.
Oke. gitu. Oke. Maksud dengan bukan anak perjanjian, apakah si Ismail itu bukan anak sah atau bagaimana? Kan tadi sempat dibilang bahwa Ismail itu anak tertua dari istri yang Dan Hagar, dari istrinya kan? melalui Hagar. Nah kalau kita tahu bahwa Hagar kan kalau secara sahnya kan bukan istri, Ya, ya, memang. tapi hamba dari si Sarah, Sarah. untuk sama tidur sama si Abraham. Ya, Abraham. Nah, berarti apakah si Ismail itu benar-benar dinyatakan secara apa ya, secara adat ya, budaya itu bahwa emang benar si Ismail itu anaknya Abraham, sehingga bisa dianggap bahwa si Ismail itu adalah punya hak waris, punya silsilah jelas gitu, sehingga berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham benar sampai ke Ismail juga. Iya. Gitu. Bagaimana Pak Prana? Ya kalau menurut saya kan memang tidak disampaikan melalui firman Tuhan ya, di firman Tuhan di Alkitab apakah Hagar ini dinikahi oleh Abraham. Yang kita dapatkan informasi bahwasanya Hagar ini diberi atau diajukan oleh Sarah kepada Abraham agar Abraham memiliki anak, sehingga Abraham itu bisa meneruskan keturunannya, karena Sarah ini mungkin karena merasa udah usia lanjut dan merasa tidak bisa punya anak. Padahal kan kita tahu kan Allah sudah berjanji kepada Abraham. Mungkin Abraham nggak ngobrol nih sama si Sarah nih untuk menyampaikan ke janjinya Allah ini kepada Abraham. Tapi kayaknya Abraham nggak ngomong ke Sarah, sehingga Sarah kayaknya nggak tahu nih sebenarnya Allah sudah janji. Nah, dengan inisiatif si Sarah ini akhirnya diajukanlah Hagar kepada Abraham agar Abraham punya keturunan dari dia gitu ya kan. Dan akhirnya bisa dibilang di firman Tuhan Abraham menyambut nih, ya mungkin bisa memiliki anak, dan pada akhirnya kan memang bisa gitu. Akhirnya didapatlah si Ismail gitu. Setelah kemudian beberapa lama baru akhirnya Sarah memiliki anak dari Abraham setelah umurnya 100 tahun Abraham ya. Nah kemudian kan ya lahirlah si Ishak setelah Ismail. Berarti kan antara Ismail sama Ishak kan tuh selisih 13 tahun kalau nggak salah. 13-14. Pas 13 tahun itulah si Ishak baru lahir. Baru lahir ya, udah dewasa. Nah kan orang selalu gini, wah Pak, apakah hubungan antara Ismail sama Ishak tuh akrab ke sih gitu kan ya. Kan orang bilang, wah ini kan dia bukan anak dari istri yang sah gitu. Iya. Sehingga orang-orang bilang, wah pantesan aja nih, karena orang tuanya, karena si Sarah itu sempat kita bahas gitu ya, kita bicara di luar ini, katanya si Sarah tuh sempat marah gitu. Sempat marah sama Hagar. Sama Hagar gitu kan ya. Sehingga si Ismail tuh ditegur oleh Sarah karena mengapain gitu kan. Ternyata kan ungkapan itu kan bukan ungkapan kata main-main biasa, tapi kayak sebuah sindiran gitu kan. Nah sehingga si Sarah kan nggak senang lah. Tidak senang pada si Ismail juga gitu. Ya, Sarah minta kepada si Abraham untuk Hagar diusir gitu. Karena bagi Sarah adalah ya kalau bisa ya sama anak sah aja gitu. Ngapain sama anak yang bukan sah gitu kan. Itu kan sebuah dilema dalam sebuah keluarga. Nah, itu pun terjadi kan di tengah-tengah keluarga besar hari ini kan ya. Nah, Pak Boester, selain itu apa yang bisa didapat lagi tentang Ismail nih? Kita mau ngorek tentang Ismail ini. Ayo, bagaimana Pak Prana? Ini nih abis Pak Prana, Boester. Pak Prana, Boester. Masuk udahnya Amos Pak Wijaya dari sini. Ya, jadi ini berawal memang dari ketidaksabaran Sarah ya. Iya. Ini nih biang keroknya nih. Maksudnya kalau tadi Pak Prana bilang apa mungkin Sarah nggak dengar janjinya Tuhan sama Abraham gitu, tapi rasanya nggak mungkin ya. Tapi memang adat istiadat atau kondisi pada waktu itu perempuan yang tidak punya keturunan memang itu satu aib kan. Jadi istilahnya mandul dan itu kan malu gitu loh. Karena memang Sarai dan Abraham ini kan sudah menanti-nanti janji Tuhan dan itu waktu yang nggak singkat kan. Nah ini bener nggak sih Tuhan gitu kan. Dan di sana pada zaman itu tradisinya memang sah-sah saja untuk mengambil hambanya memberikan kepada suaminya, tapi dengan satu perjanjian bahwa nanti anak yang dilahirkan itu menjadi anak sah dari Abraham gitu kan. Karena kalau kita bilang Ismail bukan anak sah,
kalau kita lihat cerita di Alkitab pun pada waktu Abraham ada perjanjian sunat, Ya. waktu yang sama kan, Ya, betul, Ismail dan Abraham. Jadi bisa dibilang bahwa Ismail itu anak sah dari Abraham gitu. Nah ini sih pelajaran yang berharga banget ya buat kita di zaman sekarang ini. Maksudnya memang menanti itu gak gampang. Untuk Ya. menanti janji itu nggak gampang. Nah untuk sampai kepada janji itu ya memang proses yang kita lakukan itu ya memang stay in faith. Jadi tetap percaya. Nah itu yang nggak terjadi dalam kehidupan Sarai. Sarah. Nah mungkin sesama wanita waktu itu Sarai dan Hagar ada perjanjian. Nanti kalau udah hamil itu anak buat saya. Mungkin dalam pemikiran saya nih ya, mungkin Hagar bilang, oh iya bu, enggak bu gitu kan. Tapi setelah dia hamil, Alkitab catat kan, dia memandang rendah Ya, nyonyanya. ya, Nah ya. itu yang salah juga. Nah ini nih cewek-cewek nih. Karena mungkin si Agar udah merasa di atas angin gitu karena ya. dia kan, wah gua hamil nih, pasti Abraham lebih cinta nih. Iya, iya, Padahal kan ya Abraham kita lihat ceritanya kan memang tetap cintanya pada Sarai. Sarah. Ya. Nah pada tema sebelumnya juga saya pernah singgung tentang Sarah ini kan. Saya bilang di episode itu saya bilang ini, Sarah tuh troublemaker bagi saya. Apa kan? Trouble. Oh, troublemaker. Saya dengarnya coffee maker. Sarah troublemaker kenapa? Karena dia nyuruh si oh sponsor. Nah kita di endorse hari ini. Sebenarnya gini, karena si Sarah nyuruh si Abraham dengan Hagar kan. Terus Sarah juga yang ketika si Ismail hadir gitu kan, lahir, Sarah juga memandang bahwa itu masalah yang berat juga untuk keluarga Sarah sama Abraham. Sehingga Sarah minta Abraham untuk mengusir si Hagar gitu kan. Hagar. Nah, bagi saya itu troublemaker. Dia punya ide, dia punya usul, tapi dia Dia yang marah. Dia marah. dia kebakaran jenggot. Iya, Sehingga betul. Permasalahan-permasalahan dalam keluarga Abraham, Sarah dan Hagar kita segitiga. Iya. Sepondok dua Segitiga cinta. bermuda. Ini kalau di judul sinetron Sepondok Dua Cinta itu namanya. Pernah ada judul Ada. Sepondok Dua Cinta. gitu. Jadi bagi saya troublemaker. Sehingga ketika siapa sih ya? Kita ngomong sekarang korelasi hari ini. Bisa nggak sih seorang ibu melihat itu anak dari budaknya, terus dia bisa mengasihi secara tulus. Sehingga ketika anak kasih lahir pasti ada kontradiktif gitu kan. Betul. Ada persaingan. Ada persaingan. Jangan-jangan ntar anak ini mengambil hak warisnya, Iya, gitu kan. betul. Mengambil posisi anaknya. Makanya ya bagi saya troublemaker gitu loh. Nah, kalau kita lihat dari pandang sisi Ismail kan dia nggak sebenarnya gini, seorang anak ketika dilahirkan kan nggak pernah minta dilahirkan. Betul. Di tengah-tengah keluarga siapa, dalam bentuk apa, dia nggak pernah dilahirkan. Tiba-tiba situasi yang pelik banget dan dia ada di tengah-tengah keluarga itu. Ismail ini. Jadi ketika Ismail itu, makanya Abraham sangat sayang dengan Ismail kan, main sama-sama Abraham, dibesarkan. Udah tumbuh remaja 13 tahun, tiba-tiba anak baru muncul si Ishak ini kan. Datang Ishak lahir. Membagi hati susah loh. Saya yakin Abraham tuh sangat sayang sama Ismail, betul, sangat sayang banget. Karena nggak ada, ya kan itu darah daging Abraham. Ya. Sekalipun bukan darah daging si Sarah. Ya. Makanya Abraham sangat sayang dengan Ismail. Saya yakinlah seperti si Bu Esther bilang bahwa ya mungkin ada pembicaraan antara Sarah sama Hagar. Kalau ntar anakmu lahir itu saya adopsi ya, dia anak saya ya. Tapi ternyata nggak begitu juga kan. Makanya Ismail ini kan kalau saya bilang ya jadi tokoh utama nih kita bahas hari ini. Nah kan begini Pak Prana, Bu Esther. Nah, orang kena nih, ini gara-gara Ismail nih sehingga ada beberapa pecah agama, kepercayaan dan sebagainya. Terus orang-orang selalu menyudutkan si Ismailnya. Padahal kalau kita tahu bahwa kalau kita baca Alkitab, yang kasih nama Ismail kan bukannya Sarah dan Hagar, Abraham. Ya. tapi justru Tuhan Allah sendiri sendiri, yang ya. Ismail. Berarti kan ada peran Tuhan sendiri ya di dalam hidup Ismail sampai kepada hari ini gitu. Bagaimana respon kita sih Pak Prana melihat kondisi tentang orang-orang yang menyudutkan Ismail ini Pak Prana? Ya kalau menurut saya sih sebenarnya seperti yang Pak Bimo tadi bilang, bahwasanya secara namanya pun Tuhan ikut andil, ikut berperan dalam Didengar memberikan oleh Allah. nama. Nah berarti sebenarnya Ismail ini pun ya di mata Tuhan ya berkenan gitu loh, dipandang Tuhan juga gitu. Jadi kalaupun orang Kristen ada yang bilang enggak mengenai Ismail, enggak lah, ya sebenarnya nggak bisa juga karena Allah sendiri yang memberi nama Ismail dan akhirnya si Hagar dan
Abraham pun ngasih nama anak itu begitu lahir kan Ismail. Nah begitu jadinya Pak Bim. Jadi sebenarnya agak kurang pas juga kalau kita mau melihat seperti itu loh Pak Bim. Dan menurut aku ya, Ismail ini tuh jadi kayak pribadi yang terzolimi ya. Iya. Dia korban, waktu itu bilang korban. Iya, kayak kalau kita masuk dalam cerita itu kan kayaknya kasihan banget ya. Udah pas dia lagi dalam kandungan pun udah ditolak ya kan. Tertolak. Pertama dia diminta kehadirannya gitu. Terus sudah ada ditolak. Kan waktu mengandung pun dia mamanya udah diusir kan si Hagar, diusir pengusiran yang pertama. Lalu pas yang kedua si Sarai suruh Abraham usir juga. Karena si Sarah, Alkitab catat loh, Sarah takut tadi warisan nanti diberikan kepada dia gitu. Lalu si Abraham kan Alkitab juga catat marah kan dengan keputusan Sarah. Tapi Tuhan bilang loh, lakukan seperti apa yang kata Sarah. Berarti kan semua sebenarnya ini ada dalam skenario-nya Tuhan. Cuman kalau dari sisi manusiawinya kita ya, kita ngelihat Ismail ini anak yang terzolimi. Istilahnya dalam sekarang ini kan bully ya. Bully, betul. Kasihan loh. Karena banyak orang Kristen baca tentang kisah Hagar, Sarah, Ismail itu kayak sinetron. Sinetron ya. Betul, iya. Karena jadi akhirnya orang Kristen jadi korban sinetron kan. Yang harus ibu tiri dengan anak tiri gitu kan. Anak sah nggak sah tuh jadi apa ya? Jadi harus disini-sinisin. Oh iya, ya, dicibirin, ya dibully dan sebagainya. Kalau kita lihat kan hubungan mereka sebenarnya baik-baik aja nih. Kisah kan antara Ishak sama Ismail, mereka berteman baik, bersahabat baik, bersaudara baik loh. Mereka main sama-sama. Terus sempat nanya, Pak, apakah hubungan Ishak sama Ismail itu benar-benar langgeng, Pak? Ada satu momen akhirnya saya mendengar sebuah renungan oleh seorang hamba Tuhan di sebuah medsos gitu. Oh iya betul juga. Ternyata hubungan mereka baik. Ketika Abraham meninggal, gitu kan ya. Gimana? Abraham meninggal itu ya di Kejadian 25 ya, 25:9 ngomong gini. Kejadian 25:9 dan anak-anak Abraham ya, Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang letaknya di sebelah timur Mamre. Jadi pada saat Abraham sudah menua dan menjelang kematiannya, itu mereka ada, gitu kan ya. Dan saya percayalah, sebelum Abraham mangkat meninggal kan, dia memberkati kedua anaknya ini, melepaskan berkat ya kan. Dan Abraham pun menyaksikan bahwa mereka tuh baik-baik aja, nggak ada perseteruan, nggak ada perselisihan, nggak ada permusuhan kan, tetap akrab gitu loh. Sekalipun ya kayak contoh ya, ayat 7 dan 25. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan anak-anaknya. Berarti kumpul semua nih. Ya kan? Kumpul semua, dikasih petua lah ya, biasa orang tua gitu sebelum meninggal, pesan-pesannya. Dan itu orang tua ini melihat anak-anak tuh akur gitu. Ada di situ. Nah, makanya ketika Abraham meninggal, dia tenang. Saya kan kalau dia belum tenang mungkin masih bawa beban alam kubur ya kan. Tapi si Abraham tenang gitu. Tenang bahwa dia melihat kedua anaknya ini yang orang-orang mungkin berpikir bahwa mereka punya masalah, pertikaian, akrab kok. Karena kalau kita menyikapi hari ini tentang Ismail, nggak ada yang salah dengan hubungan Ismail gitu. Tapi Ishak dan Ismail iya, itu. Ismail. Tapi banyak orang Kristen melihat sisi yang berbeda-beda nih. Kok Ismail tuh punya bermasalah, lalu Hagar bermasalah, ya. Yang menjadi momok adalah kan harusnya mereka nggak boleh terima berkat Abraham, harusnya kita ya. Karena kesempitnya dan egonya orang Kristen baca Alkitab nih. Iya betul. Gitu loh. Nah apalagi Pak Prana yang kita bisa dapat dari tentang kisah Ishak ini Pak Prana? Ya seperti yang Pak Bimo tadi bilang, walaupun memang mereka itu berdua lahir dari ibu yang berbeda, tapi kan seperti tadi Pak Bimo bilang, mengungkapkan bahwasanya kedua kakak beradik ini walaupun berbeda ibu, tetap kita bisa lihat, kita bisa simpulkan bahwasanya mereka ini akrab gitu, walaupun sebenarnya ada mungkin ya, mungkin karena kan kalau kita lihat di firman Tuhan juga bilang kan mungkin dalam keseharian itu terjadi selisih lah, mungkin ya seperti kayak kita lah saudara kandung, apalagi cowok sama cowok tuh mungkin dalam keseharian ya pernah lah berantem atau ngeledek-ledekan ya, mungkin itu mungkin bisa terjadi ya, walaupun
Ya kita nggak tahu juga tercatat atau tidak tercatat, tapi kayaknya ya ini kita bisa ambil pelajaran bahwasannya sesama kakak beradik ini ya berhubungan lah ya dengan baik gitu loh, Ya. Pak Bimo, yang bisa saya sampaikan di hal ini gitu loh. Begitu saja, Pak. Iya, jadi memang benar sih ya, perikop ini tuh tentang Ismail dan Ishak ini kalau kita dramakan tuh panjang nih episodenya. Kalah ikatan cinta. Iya, jadi kalau tadi kita bilang ya, kita sepakat kalau Ismail itu anak yang terzolimi. Nah, Hagar sendiri pun kan yang pertama yang dia diusir waktu lagi hamil ya. Nah, pas yang kedua udah lahir nih anaknya nih. Si Sarah suruh usir lagi. Aku sih sebagai perempuan gimana ya? Aduh, ini nyonya gimana sih si nyonya? Gue disuruh hamil. Ya memang sih mungkin dia menyadari juga, ya salah gua juga sih memandang rendah nyonyaku gitu kan. Tapi dengan kondisi yang anaknya masih kecil kan ya. Umur berapa dia diusir? 13 ya? 3 tahun. Belum, iya, masih balita lah ya. Dan di situ Abraham juga kesal gitu kan. Tapi Tuhan bilang, jangan sebal hatimu. Karena hal anak dan budak itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Cuma memang sebagai ya papa lah ya si Abraham itu ya. Anak masih kecil, diusir, aduh di Sarah nih ya. Aduh, mau dibilang gini nggak enak gitu kali ya. Tapi dia harus kerjakan gitu karena Tuhan sendiri pun ada konfirmasi gitu kan. Cuman yang jadi ini ya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi saya sebagai wanita kalau ngalami kayak yang Hagar itu, kayaknya rasanya mau mati aja lah ya. Dan di situ juga ada ya dibilang ya si Hagarnya ya. Lalu yang disamperin sama malaikat Tuhan dan diteguhkan, dikonfirmasi bahwa Allah menyertai ya. Jadi memang si Ismail ini bukan anak yang diabaikan juga sama Allah ya. Karena kan Alkitab tadi Pak Prana juga bilang bahwa Ismail itu juga anak yang diberkati. Iya, gitu. Karena kalau kisah ini kan jadi kontradiktif kan ya. Selalu menyalahkan tentang perasaan perempuannya, si Hagar nih ya, si Sarahnya. Ya. Tapi kalau saya lihat kan dari sisi yang Abraham juga, dia bapak yang baik. Kan makanya sebut bapak orang beriman, bapak yang baik. Tetapi bagi saya suami yang kurang baik. Iya. Suami yang menurut suami takut istri gitu kan. Disuruh istrinya iya gitu. Terus akhirnya lebih masalah terjadi, tapi Tuhan bertanggung jawab juga karena menjanjikan kepada Abraham keturunan. Tuhan nggak pernah lepas janji itu. Makanya orang Kristen bahwa kita klaim, saya janji anak Abraham dan sebagainya. Lupa, Ismail pun sama. Ya. Terus kita kenapa orang Kristen diberkati Tuhan karena kita keturunan Abraham? Loh, ingat baik, Ismail pun juga. Dan keturunannya pun hari ini banyak sekali. Iya, memang udah janji Tuhan seperti Tuhan itu. nggak pernah batal gitu. Bahkan keturunan Ismail pun kalau kita bilang sekarang ya, dari keturunan Ismail kan muncullah agama Muslim gitu ya, di daerah-daerah Jazirah Arab, Mesir dan sebagainya, itu dari keturunan si Hagar kan. Hagar orang Mesir kan. Akhirnya mereka pun sangat besar sekali hari ini. Dan mereka pun menerima berkat yang Abraham terima. Namun bukan tentang hak waris, tentang sulung itu gitu loh, si Ishak itu. Nah, karena memang ini nih ada tambahan, aku ada baca artikel juga. Menurut hukum Mesopotamia, Ismail pada usia 14 tahun itu bersama ibunya dilepaskan dari status hamba dan menjadi orang merdeka. Jadi dalam kemerdekaannya itu mereka tidak dapat menuntut hak waris dari Abraham dan Sarah. Jadi kan hamba kan tadinya Hagar itu. Jadi memang nggak bisa komplain atau apa gitu. Tapi di sini dicatat dalam hukum Mesopotamia pada tahun 14 Ismail itu dan ibunya mengalami kemerdekaan atas tulisan hamba itu, status hamba itu. Oke, berarti tentang belenggu hamba dilepaskan, namun mereka sadar mereka nggak bisa klaim tentang hak waris itu. Berarti kan mereka bukan budak kayak Abraham lagi. Bukan. Berarti kan hak mereka dikembalikan sebagai warga biasa yang bukan budak Free. Gitu kan? Manusia bebas ya. Nah, makanya kenapa mereka punya keturunan, Ishak pun menikah ya, bahkan menjadi bangsa besar. Kita tahu bahwa Ismail punya keturunan namanya Kedar gitu. 12 keturunan. Besar loh. Gitu. Dan ya yang harus diluruskan lagi nih.
hubungan antara keturunan Ismail dan Ishak, kalau nenek moyangnya mereka berdamai, ya, mereka baik-baik aja, kenapa sekarang mesti yang keturunan Ishak di bawah ini yang bertikai gitu kan ya? Mereka nggak tahu sejarah gitu, sehingga menganggap bahwa saya keturunan Ismail nih, harusnya saya benci dengan gitu. Ternyata nggak begini ceritanya gitu. Makanya harus diperjelas bahwa antara keturunan Ismail dan keturunan Ishak sampai hari ini harusnya melihat kepada kiblatnya. Mereka orang-orang tua tuh Ishak dan Ismail fine-fine aja. Itu loh. Nah, Pak Prana, apalagi Pak Prana yang bisa kita angkat tentang Ismail, Pak Prana? Yang kita bisa angkat tentang Ismail ya, penyertaan Tuhan itu ada sama dia, ya kan, akan tetap bersama bertahan juga kepada dia dan dan keluarganya, karena kan keluarganya di sini di firman Tuhan bilang orang Mesir dan 12 anaknya. Ya Tuhan memang sudah berjanji, dan Tuhan kalau pada saat berjanji, walaupun kita tahu dari bapaknya satu tapi istrinya dua, tetap menerima berkat itu gitu loh. Berkat itu tidak akan berpindah kalau Tuhan sudah berbicara berjanji kepada seseorang sesuatu, ya janji itu akan tetap terus menyertai dia gitu loh. Dan di sini kan juga Tuhan bilang janjinya kepada Ismail bukan aja kepada Ismail dalam turunan yang pertama juga, tapi dia bilang pada keturunanmu. Berarti kan secara turun-menurun sampai hari ini pun akan menerima berkat daripada Tuhan juga. Kalau menurut saya itu janji keturunan itu, janji Tuhan itu bagi Ismail tetap menjadi bagiannya dia dan keturunannya gitu aja ya. Pak Bimo yang saya ingin sampaikan. Ya, sebenarnya kalau yang kita lihat hari ini kan bukan masalah terjadi pertikaian, itu bukan masalah tentang keturunan ini kan, tapi hak tanah gitu kan. Hak tanah terjadi sehingga sampai hari ini masih ribut nih kan. Kalau mereka tahu bahwa emang nggak, yang kayak tadi Bu Esta bilang, hukum Mesopotamia tadi kan melepaskan hak budak itu kan. Status budak itu kepada mereka, kepada Hagar dan Ismail, sehingga mereka punya hak juga untuk memiliki tanah, sebidang tanah sebagainya gitu. Kan harus tahu sejarah itu juga terjadi. Oke, Bu Esther, apalagi Bu Esther yang kita bisa angkat tentang Ismail ini, Bu Esther? Iya, jadi Alkitab mencatat dan membuktikan bahwa Ismail itu bukan anak yang terabaikan, tapi memang keturunannya pun diberkati. Jadi memang Ismail itu diberkati ya, 12 keturunan dan 12 raja loh itu. Alkitab catat dia punya 12 keturunan gitu. Dan itu menjadi raja-raja yang keturunan sampai keturunan-keturunannya itu memang diberkati Tuhan. Tapi memang kan saya lupa ayatnya di mana, kan keledai liar ya, diumpamakan yang Ismail itu ya. Nah itu sih maksud aku, bahwa janji Tuhan itu walaupun memang kalau Ishak itu kan anak perjanjian, dan memang yang Tuhan bilang bertambah banyak seperti pasir di laut, bintang di langit, itu terjadi. Nah aku pikir Ismail pun terjadi, tapi memang kan ini bukan perjanjian langsung dari Tuhan, tetapi si Ismail ini merupakan anak yang diberkati juga dan keturunannya gitu. Jadi kan pertemuan yang si malaikat Tuhan dengan Hagar di sumur itu kan? Iya, di sumur. Kan Elroy kan? Elroy. Elroy. Sehingga nama si Ismail diberikan. Di situ juga. Lalu si malaikat Tuhan bilang kepada Hagar, nanti keturunan emang 12 raja besar, bangsa besar gitu. Terjadi hari ini kan? Kalau kita lihat di Jazirah daerah Arab sana tuh bangsa besar keturunan Ismail. Dan mereka menguasai sekali loh, taman-taman minyak, ya kan? Terus menjadi tuan-tuan tanah. Kalau kita tuh negara kaya raya kan, itu juga pun berkat dari keturunan Abraham kepada Ismail, yang kita nggak bisa tutup mata gitu. Dan memang ternyata janji Tuhan tuh nyata bagi Ismail. Ya karena nama kan kita bilang awal tadi, namanya itu diberikan dong oleh Tuhan kepada Ismail. Itu. Ya, jadi memang nama Ismail itu pun memang dicitrakan dalam sumber Yahudi dan Kristen. Jadi seolah-olah kayak terpisah gitu kan. Ismail Yahudi, Ishak Kristen. Nah itu tuh yang kadang-kadang kita kalau cuma denger doang, oh beda ya gitu kan. Apalagi sekarang kan kalau kita dengar kata Ismail itu seolah-olah kan teman-teman kita yang beragama Muslim. Terus Ishak itu teman-teman yang beragama Kristen. Kita sebenarnya mengkotak-kotakan ya. Iya, makanya itu. Sedangkan kalau literatur yang ada kan bahwa kalau digambarkan Ismail itu seperti Yahudi. Tapi tapi kenyataan bahwa Ismail itu kan
keturunan kepada orang-orang Muslim, Iya. bangsa yang besar kan ya. Kalau Ishak tetap dari dulu Kristen gitu. Apalagi Pak Prana, ini menarik nih. Apa kita minum kopi dulu nih? Jadi kita disponsori oleh Dorguk Drink. Kita kopi dulu. Tabonai. Ya saya sih sebenarnya yang yang menarik juga yang kayak tadi Pak Bimo bilang bahwasanya Pak Bimo apa Bu Esther ya yang bilang tadi bahwasanya Abraham itu kayak suami yang takut istri. Kayak ngomong tadi. Siapa? Pak Bimo. Iya. Ya sebenarnya ya bisa dibilang gitu juga, tapi ya memang mungkin Abraham ini selain bisa dibilang suami yang takut istri, ya nggak mau nggak mau udahlah biar masalah ini selesai, biar tuntas saja. Akhirnya dia mengusir Hagar dan Ismail. Namun ya seperti tadi ya, Allah kita itu kan Allah yang setia, walaupun secara manusia ini Abraham mengusir mereka berdua, tapi penyertaannya tetap bagi Hagar dan Ismail, karena kan ini kan ciptaannya dia juga gitu, Hagar dan Ismail ini. Dan akhirnya disertai Tuhan sampai pada saat di padang gurun ya kalau nggak salah ya, kemudian pada saat itu si Hagar bilang kembali kepada Tuhanmu. Terus aku mau mati saja itu. Akhirnya Tuhan memberikan minum di situ kan, ada ada mata air ya di situ. Kemudian akhirnya Ismail dan Hagar pun mendapat minum dan akhirnya dia balik lagi kan gitu kan. Akhirnya ya itu. Jadi sebenarnya Abraham juga merupakan orang yang bisa dibilang udahlah biar selesai dulu masalahnya, tapi sebenarnya dia tidak mau melakukan itu. Biar bisa bikin si si Sarah ini senang. Ya dalam keseharian juga kan memang sebagai seorang laki-laki ya jangan seperti itu gitu loh Pak Bimo ya. Harus tegas juga di satu saat ya gitu kan. Begitu aja sih yang ingin tambahkan mengenai ya. Kalau kita belajar tentang tradisi Timur Tengah kan, bahwa laki-laki itu imam kan. Imam. Jadi hak suara istri itu nggak ada. Tapi di kisah ini Sarah banyak bersuara. Menonjol kan ya. Makanya saya bilang tadi, apakah suami-suami takut istri? Ya. Nah, gini teman-teman. Tadi Bu Esther bilang gini. Karena ada momen kebersamaan antara Ishak dan Ismail ketika mereka sama-sama disunat. Ya. Kalau kita tahu bahwa disunat kan menandakan bahwa tanda perjanjian juga, tentang tanda keselamatan juga pada saat itu kan ya. Bahwa Tuhan menjanjikan keselamatan juga terhadap kaum Ismail. Kan, ya. Nah, saya yakin pun demikian. Jadi yang perlu diarahkan kembali lah, Ismail itu dan keturunan sampai hari ini ya, dan bangsa besar kaum muslimin, teman-teman kita dari seluruh ini, banyak itu mendapatkan janji keselamatan. Jadi keselamatan juga mereka terima, yang harusnya mereka cermati bahwa kepada Allah Abraham, gitu kan, kepada Allah Abraham, bahwa Abraham nyembah siapa? Berarti apa yang Abraham ajarkan kepada Ishak dan Ismail, mereka mencontoh kan. Karena kita bilang yang ajarlah itu pada keturunanmu kan, siang malam gitu. Dan itulah saya bilang tadi bahwa si Ismail udah mendapat hak pengakuan, hak asuh gitu kan, hak anak gitu. Jadi ya berbanggalah hari ini bahwa si Ismail dia spesial juga. Iya. Gak bukan hanya orang bilang dia anak buangan, anak dibully. Enggak, dia spesial. Karena saya bilang gini, kalau seorang anak dari kecil udah merasa dibully, tertolak, ya pasti dia pelarian kepada hal yang negatif. Tapi Ismail nggak begitu. Ismail nggak punya dendam sama Ishak yang setelah kita baca Alkitab. Ismail nggak dendam sama Abraham, ya sekalipun itu dia diusir. Tapi toh dia ketika Abraham meninggal dia ada. Iya, karena dari sisi anak kan dia bisa bilang, "Pak, masa kita diusir sih, Pak?" Iya. Nah, tapi di sini ya dari catatan saya, Rasul Paulus pun ada membahas tuh di surat Galatia. Dia bilang gini, "Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu adalah karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab.
Ya. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Nah itu Sarai. Nah balik lagi sih konteksnya yang kita mau bahas hari ini tuh ya karena penantian yang gak ditunggu dengan sabar. Sabar. Masalahnya di situ ya, orang Iya. Sarah ini nggak bisa sabaran. Saya bilang di awal, dia troublemaker. Nggak Iya, sabaran dan troublemaker gitu ya. Nanti buat khotbah tuh. Troublemaker. Terus yang nama Sarah langsung protes. Sarai. 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 Ya. Berarti gini, berarti kan Alkitab di PLNPB menyatakan bahwa Ada nama itu ya. ada nama itu. Sarah Dan itu diakui Hagar. gitu. Diakui. Diakui bahwa Alkitab mencatat Ismail. Iya jelas, Ismail tercatat di Alkitab. Ya. Apakah Ishak Dan sama diberkati juga. sama-sama diberkati. diberkati Iya, juga? betul. Karena itulah yang harus menjadi realita yang sadarkan bahwa Iya. ini loh, kenapa harus memicu hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipicu, Nggak bisa dipermasalahkan. diungkapkan. Ya. Bahwa Ismail emang Abraham sangat sayang, itu jelas kalau kita baca, dan Tuhan sayang sama Ismail pun itu jelas pun Ya. dinyatakan, ya kan? Hagar pun ya dibahas juga bahwa dia pun punya keturunan orang-orang dari Sinai Arab Mesir tadi. Iya. Betul. Itu jelas gitu. Nah, kan itu cuman dua kiasan yang Tuhan ambil dari kisah Sarai dan Hagar. Hagar. Gitu. Jadi mulai hari ini teman-teman yang udah dengar Bible Talk ya, ngapain membenci tentang Ismail? Baca kitab kita kembali Iya. ya. Balik kepada konteks kita, kepada soal skriptura katanya. Jadi jangan dikotak-kotakan ya. Jadi kotak-kotakan gitu. Jadi saya yakin bahwa Ismail itu sangat disayang Tuhan. Apalagi pesannya buat teman-teman Bible Talk ya, Pak Prana, sebelum kita menutup momen hari ini. Ya sebenarnya kan terkadang hal yang menjadi yang memisah-misahkan antara dalam pergaulan, dalam keseharian kita hidupan di Indonesia ini yang dengan beragam agama kan sebenarnya kita sendiri. Tapi setelah pembahasan yang kita bahas ini sebenarnya sih kita berhubungan dengan tetangga-tetangga kita yang berbeda agama gitu nggak masalah loh. Ya. Karena kan Ismail menerima berkat dari Allah, keturunan Ishak pun menerima berkat dari Allah. Iya. Ya marilah kita yang dari awal ini yang tahu sama-sama menerima berkat Tuhan, ya mari bergaul dengan enak gitu loh, dengan akrab bisa dibilang, karena Iya. di awal tidak ada masalah dengan hal tersebut antara Ismail dan Ishak. Mungkin nanti kalau setelah bahas ini mungkin nanti ada orang tua yang istrinya atau ibu-ibu hamil mungkin walaupun Kristen kasih nama Ismail Iya. nggak masalah anaknya. Saya punya teman itu. Gitu. Bener. Saya punya teman, dia orang Kristen namanya Ismail. Iya makanya. Bahkan dia seorang anggota lah di daerah Papua tuh keren loh. Padahal sebenarnya tadi karena menyangkut dia keturunan dari Arab ya. Iya. Jadi orang memikir indikasinya Ismail itu udah Muslim. Gitu loh. Sedangkan di Arab sana nggak semuanya orang Muslim. Nah. Iya benar. Ya kan, Kristen di Arab ada gitu. Jadi ya harus lihat konteks aslinya nih. Konteks aslinya. Apa? Tahu? Ya, jadi ini kan berawal dari janji. Iya. Berawal dari janji benar. Ya kalau kita sesama rekan pelayanan, PHP itu udah biasa. Sama di Tapi namanya janji Tuhan ya memang perlu diuji ya. Ya. Maksudnya diuji di sini kita minta konfirmasi, minta tanda dari Tuhan. Kalau sekiranya memang itu tandanya jelas, ya sabar aja tunggu Ya. janji itu. Jangan sampai cari tahu kanan kiri gitu. Maksudnya kita fokus sama janji Tuhan. Kan ada lagunya itu. Waktu Tuhan. Nah, iya jadi stay fokus dengan janji Tuhan. Kalau mau konfirmasi ya memang bangun hubungan dengan Tuhan gitu. Kalau Tuhan yang berjanji maka Tuhan yang menepati. Wah, kayak lagu lagi tuh. Kayak lagu lagi. Kalau yang mulai komplot. Itu beda. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Susah kalau diskusi para WL. Pasti ujung-ujung nyanyi juga. Kalau saya lihat sisi berbeda gitu. Saya lihat Ismail itu orang pribadi yang dewasa. Kenapa dewasa? Dia punya banyak kesempatan sebelum untuk membuli Ishak ataupun membuat Ishak celaka. Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena dia dewasa. Iya. Itulah kenapa Abraham sangat sayang sama Ishak. Dia dewasa. Gitu. Banyak momen kok. Sampai dia tahu bahwa harusnya dia saya nih, tapi ke Ishak dia bisa lakukan kok. Dia bisa mungkin membunuh dan sebagainya, Iya. tapi nggak lakukan. Kenapa? Karena
Ismail ini pribadi yang dewasa, Dan tahu diri tahu sih kayaknya. diri gitu loh. Dia tahu diri struktur di mana, dan pribadinya orang yang punya pikiran yang cerdas bagi saya. Visioner. Visioner. Karena dia bukan orang bilang, dia nggak materean. Kalau dia Iya. materean udah Iya. berhak dong. Nuntut Ya, sama nuntut. bapaknya, Dia anak kudeta tuh tertua. keluarga, gitu. Kudeta, Dia iya. tuntut. Tapi nggak lakukan. Makanya saya lihat Ismail itu pribadi yang unik bagi saya. Dia dewasa, ya, dia visioner, dan dia bukan materialistis loh. Nah, itu pesan buat teman-teman ya. Hari ini bahwa ayo kita belajar tentang Ismail itu dari sisi Alkitab yang benar, Betul. bukan kata orang. Oke, Ya. penutup nih. Ya, penutup nih. Sebelum kita tutup nih hari ini. Ada tips, ada pesan Pak Prana? Bu Esther dulu deh. Ladies first. Stay fokus. Stay fokus. Dah, Pak Prana. Kalau saya, Ah, ya tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Tinggal tunggu waktunya Ya. saja. Pasti Tuhan akan Waktu tepati. Tuhan Pasti. yang Oke, kita tutup Bible Talk hari ini teman-teman semuanya. Saya dengan Mas Bimo. Saya Esther. Saya dengan Prana. Sampai jumpa lagi dalam Bible Talk berikutnya. Shalom, Tuhan berkati. Tuhan Tuhan memberkati. berkati.